Suatu hari, seekor induk babi melahirkan 12 anak babi. Namun ia hanya punya 11 puting susu, sehingga satu anak babi tidak kebagian. Pemilik peternakan menyadari hal itu dan merasa ada anak babi yang kelebihan. Ia pun mengambil kampak, berniat membunuh salah satunya. Tepat saat itu, putrinya yang bernama Fern datang berlari dan menyelamatkan si anak babi. Kemudian, Fern menamainya Wilbur. Sejak hari itu, Fern selalu merawat Wilbur. Setiap pagi, ia memberinya susu, bahkan sering diam-diam membawanya ke sekolah dalam tas. Suatu hari, Wilbur membuat keributan di kelas, dan guru mulai curiga. Orang tua Fern dipanggil ke sekolah, tetapi semua itu tidak membuat Fern berhenti menyayangi Wilbur. Ia bahkan sering membawanya ke supermarket. Bagi orang tuanya, itu hanya dianggap sebagai tingkah anak kecil. Namun, semakin Wilbur tumbuh besar, kasih sayang Fern justru semakin kuat. Sampai akhirnya ayahnya berkata, "Kembalikan babi itu ke peternakan, atau aku akan membunuhnya." Dengan berat hati, Fern setuju demi keselamatan Wilbur. Anak babi itu merasa sangat sedih. Ketika Fern hendak pergi, Wilbur berusaha menahannya. Ia menabrak-nabrak pintu kandang, lalu berhasil keluar dan berlari mengejar Fern. Tapi ia tetap tidak bisa menyusulnya. Meski begitu, setiap hari sepulang sekolah Fern selalu datang menjenguknya, dan itu membuat Wilbur tenang. Hingga suatu hari, Fern tidak datang ke peternakan karena ibunya melarangnya. Malam itu, Wilbur gelisah dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara bisikan, tapi ia tak melihat siapapun. Suara itu berkata, "Besok aku akan menemuimu." Keesokan harinya, seekor laba-laba turun dari atas kandang. Hewan-hewan lain ketakutan, tapi Wilbur justru kagum dengan jaring indah yang dibuat laba-laba. Ia bahkan ingin belajar membuatnya. Saat itu seekor lalat terjebak di jaring. Sang laba-laba menangkapnya dan berkata bahwa itulah makanannya. Sejak saat itu, Wilbur dan laba-laba menjadi sahabat. Mereka sering berbincang setiap hari. Namun, hewan-hewan lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang bertelur, ada yang memberi susu, ada yang menumbuhkan bulu. Sehingga Wilbur tetap merasa kesepian. Suatu hari, seorang anak laki-laki datang dan mencoba membunuh laba-laba itu. Wilbur segera menarik tali sepatu anak itu hingga jatuh, dan akhirnya sahabatnya selamat. Tak lama kemudian, seekor tikus berkata bahwa biasanya babi akan disembelih sebelum Natal. Wilbur ketakutan dan menceritakannya kepada sahabatnya. Sang laba-laba berkata, "Tenang saja, aku akan melakukan sesuatu." Malam itu, ia menuliskan kata sampik di jaringnya. Keesokan harinya, seorang pekerja peternakan melihatnya dan memanggil orang-orang. Semua merasa kagum. Sejak saat itu, Wilbur mulai terkenal. Orang-orang berdatangan hanya untuk melihatnya. Sang laba-laba pun berpesan, "Tetaplah tersenyum. Orang-orang akan menyukaimu." Namun, lama-kelamaan, orang kembali melupakannya. Seekor tikus lalu menemukan koran dengan kata baru, "Terrific." Sang laba-laba menuliskannya di jaring. Orang-orang datang lagi, tetapi kini sang laba-laba mulai kelelahan. Pemilik peternakan kemudian berkata, "Kalau Wilbur menang di perlombaan, aku tidak akan membunuhnya." Semua pun bersiap-siap. Laba-laba meminta bantuan tikus, dan tikus setuju karena mendapat imbalan makanan enak. Di pameran, ada seekor babi besar yang menakutkan. Namun sang laba-laba berusaha membantu untuk terakhir kalinya. Dengan bantuan tikus, ia menuliskan kata humble. Tepat saat Wilbur hampir kalah, orang-orang berbondong datang melihatnya. Akhirnya Wilbur menang dan mendapatkan hadiah. Tapi sang laba-laba sudah sangat lemah. Ia berkata dengan lemas, "Aku tidak bisa lagi." Wilbur merasa kehilangan, namun ia kemudian merawat lebih dari 500 bayi laba-laba yang ditinggalkan sahabatnya. Saat kembali ke peternakan, semua hewan melihat jaring laba-laba yang kosong itu dan sadar bahwa laba-laba itu telah tiada. Mereka terdiam, menundukkan kepala dengan hormat. Sejak saat itu, hewan-hewan di peternakan menjadi lebih akrab dan bersama-sama menjaga anak-anak dari laba-laba itu. Bahkan tikus pun berubah menjadi lebih baik. Perlahan, janji sang laba-laba pada Wilbur benar-benar menjadi kenyataan.